Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khuzainahu bainal kafi wan nun, subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril azhar wa sirillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Keluarga besar almarhum Bapak Nusi bin Kapen, mudah-mudahan semuanya anak cucu mantu ponakan yang ditinggal oleh almarhum Bapak Nusi, mudah-mudahan dikasih panjang umur, dikasih pada sehat, dikasih pada rajin ibadah, dikasih pada banyak duit, banyak rezeki, juga supaya tidak lupa untuk mendoakan almarhum Bapak Nusi dan juga almarhumah Muntu Alenun. Kemudian yang saya muliakan Mama Haji Ahim, teman seperjuangan, teman seperjalanan hidup, itu temannya Bapak Nusi. Umurnya Mama Haji Ahim sekarang 93, sama ya. Bapak Nusi juga umurnya 93. Entar lu jai, umur lu jai, cepet jigo jai. Ini kalau ngikutin ke Bapak Nusi ini umurnya panjang-panjang nih. Ya, tapi hati-hati sama hari Jumat nih. Turunan Bapak Nusi hati-hati sama hari Jumat. Sebab Bang Madi hari Jumat, Bapak Nusi hari Jumat, lu jai hari Jumat kudu di masjid jai. Hati-hati nih. Dua-duanya ninggalnya Jumat. Yang saya hormati Bapak RT Iwan, Bapak RT Gandhi, mobil khusus asisten malaikat Ijrail Amil Royadi. Kita berjumpa di suasana yang sama, judulnya kematian. Seluruh bapak-bapak, saudara-saudara, para tetangga yang bersedia hadir untuk tahlil, kami atas nama keluarga ngucapin ribuan terima kasih. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, saudara-saudara untuk tahlil mendoakan almarhum Bapak Nusi, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Zohiriahnya kita ngedoain Bapak Nusi, tapi hakikiahnya kita ngedoain orang tua kita semua nih. Kalau mau tahu, zohiriahnya kita duduk di sini zikir, tapi hakikiahnya kita ziarah. Tuh tadi bapak-bapak saya ajak ziarah pertama ke Madinah, ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terus saya ajak ziarah ke 25 nabi, khususnya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Terus saya ajak ziarah kepada sahabat yang 4. Terus saya ajak ziarah ke Baghdad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus juga saya ajak ziarah kepada Anjami Aulia Allah fil Jabalil Qop, di Gunung Qop. Itu Gunung Qop adalah merupakan di mana gunung sebagai pondasi seluruh gunung di dunia. Jadi menurut keterangan hadis Rasulullah, apabila Jabal Qop bergerak maka terjadilah gunung meletus atau gempa bumi. Jadi itu Jabal Qop di mana adanya? Yang tahu hanya para wali, yang tahu hanya orang-orang yang diberikan daripada ilmu kasab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Jabal Qop, bapak-bapak, tempat berkumpulnya para aulia-aulia Allah. Jadi mereka tidak mati. Jadi para wali Allah kalau mati cuman jasadnya doang di kuburan. Jasadnya utuh, orangnya mah ayang-ayangan kemana tahu. Dan tempat kumpul mereka setiap hari adalah di Jabal Qop. Di Jabal Qop. Apa tugas mereka? Ditugasin lagi untuk mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kata Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, siapa orang yang membaca Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham ummata Sayyidina Muhammad, Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad, Allah majbur ummata Sayyidina Muhammad. Ini orang kalau rutin seumur hidupnya habis subuh sama habis maghrib dia baca ini 4 kali berturut-turut, ini orang terdikasih hatinya seperti waliullah. Mau kagak tuh? Bagaimana hatinya waliullah? Hatinya waliullah senantiasa ibadahnya kuat, sabarnya kuat, ngajinya kuat,
Maksudnya zikirnya tekun, ibadahnya tekun, nggak pengaruh sama keadaan, mau susah mau senang, mau sehat mau sakit, mau bagaimanapun tetap ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu orang yang punya kekuatan iman seperti para waliullah. Itu begitu. Nah, mereka ditugasin oleh Allah ngedoain kita semua nih. Makanya kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita bagor-bagor, ada yang doain kita. Yang doain kagak tanggung-tanggung, para aulia Allah Subhanahu. Supaya apa? Supaya matinya kagak su'ul tuh maksudnya begitu. Bapak Nusi alhamdulillah punya cucu pada bisa ngaji. Tadi sengaja waktu nyolatin di musola saya. Jadi kisah Puangin sifatnya mendidik kepada para anak-anak yang punya ilmu. Jadi ini Amil tolong, sifatnya kudu mendidik. Jangan diborong semua sama Amil. Jadi kalau ada nih keluarga yang anaknya pernah nyantren, babanya mati, emaknya mati, atau saudaranya mati, dia yang berhak lebih afdol jadi im. Tapi dites dulu Mil, dites dulu. Takbirnya 4. Misalnya ditanya, lu bisa nggak nyolatin engkong lu? Kalau dia nyautin bisa, jangan langsung disuruh. Takutnya pakai ruku, pakai sujud. Lu bisa jadi orang yang kata sama mas bayang 5 waktu. Tadi sedikit saya tes. Kin kata saya, kalau sholat jenazah berapa takbir? 4. Takbir pertama, habis itu baca apa? Al-Fatihah, betul. Takbir kedua, habis itu baca apa? Baca sholawat kepada Nabi dan kepada Nabi Ibrahim. Terus takbir ketiga, baca apa? Allahumma firlahu warhamhu, betul. Terus takbir yang keempat, baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu. Baru saya suruh. Kalau kagak dites dulu bahaya. Takutnya dikit pakai sujud. Pas ditanya, Kin, ngapa pakai sujud? Engkau dosanya kebanyakan. Tapi dikit pinter. Alhamdulillah. Tuh, girang tuh Bapak Nusi Mesam pendekannya. Demi Allah nih Bapak Nusi Mesam. Sebab itu Nabi yang bilang, ulama yang bilang, tidak ada kegembiraan yang paling bergembira segembira-gembiranya ahli kubur kalau yang ngedoain, yang mimpin sholat, termasuk yang mandiin. Jadi Amil sebetulnya Amil kalau pinter nih, keluarganya pada hidup agama, Amil mengatur doang, yang ikut jangan ikut basa-basaan. Yang penting kan belum diamplopin. Jangan Amil ikut capek. Betul kagak Pak? Sebab ngurus jenazah, mandiin, terambil tinggal bungkus. Itu kewajiban keluarga, anak, mantu, cucu. Itu pokok, itu penting, wajib. Jadi tugas Amil cuma ngatur doang, begitu. Pokoknya tadi Bapak Nusi Girang tuh, yang mimpin sholat Ustadz Abdul Sodikin. Dia tinggalnya di pojokan sana kan Banjar tuh. Dia sering ngajar ngaji. Muridnya banyak, dari bangsa manusia sampai bangsa siluman. Subhanallah, yakin ya? Yakin? Masya Allah, itu bangsa siluman kalau yang giliran bayaran perek. Itu anak-anak siluman itu. Giliran bayaran pada kagak ngaji. Itu anak siluman. Kalau anak orang mah bayaran, pas bayaran datang. Ada ngasih duit. Berarti kalau makanya dikit tuh banyak muridnya siluman. Giliran bayaran pada perek. Kemudian tadi pas dikubur, dimasukkan ke liang lahat. Kata saya, Jai, lu ajan. Kagak mau gue jahit, gue melin. Alhamdulillah Jayadi bin Nusi azan dengan suaranya yang gemetar, menangis dia. Ayo Jai tuh, lu berasa tuh Jai lu. Itu bakti lu yang Jai, yang terakhir sama bapak lu Jai. Iya, sebab si gue jadi bisa ngaji, cuman laga-laga bodoh baik. Bisa ngaji bapak kita. Bisa ngaji sepantaran. Gue Jai kalau udah ngaji enak banget suaranya. Termasuk almarhum Bang Madi kalau ngaji juga enak suaranya itu. Itu murid bapak kita semua pada bisa ngaji, cuman kagak pada dipakai. Akhirnya ilmunya pada luntur, lari ke muka. Makanya Jai mulai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan gue Jai rajin ibadah. Kagak ada lagi yang diharap-harap sama Bapak Nusi Imam Tolenar selain doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Terus alhamdulillah tadi pada saat dikubur itu dibacain Yasin, sedang proses penguburan. Yang baca Yasin si Dikin, kemudian si Ebing. Alhamdulillah ninggalin cucu pada bisa ngaji. Alhamdulillahi rabbil. Itu bapak-bapak kalau mati begitu meremnya kencang insyaallah. Di kuburan alhamdulillah berbahagia. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara almarhum Bapak Nusi bin Kapen diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal sholatnya,
diterima amal ngajinya, diterima amal puasanya, diterima amal kebaikan kepada istrinya, kebaikan kepada anak-anak dan saudaranya, dan mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan taman surga, amin. Anak cucu yang pada ngurusin atas hari kewafatnya dari mulai malam pertama sampai malam ke-7 sampai nanti 15 hari, 40 hari, 100 hari, mudah-mudahan dikasih banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia almarhum Bapak Nusi, alhamdulillah dia emang dia disebutnya orang kaya, cuman kagak pergi haji doang. Pergi haji mau urusan dari langit itu. Kadang-kadang banda kagak punya pergi haji, ada yang berangkatin gitu ya. Duit kagak punya, ada yang ngumrohin. Jadi kalau haji merahasia, kagak ngudu-ngudu banda lebar, kagak ngudu-ngudu banda dikit. Emang waktu dipanggil nyaut sama Nabi Ibrahim ya berangkat. Jadi Bapak Nusi sonder dia kagak pergi haji, makanya ketika dia meninggal masuk ke alam kubur biar hartanya ngikut ke kuburan, ini dikeluarin hari ini sedekah. Ini dari duit Bapak Nusi nih, bener nih. Anak mantu gak pada keluar duit nih. Nih luar biasa, alhamdulillah. Ini kita mudah-mudahan kalau jadi orang tua begini nih ya, amin. Ini kalau begini anak kalau udah begini ngurusin sama si bakia dia kita pada dorakan nih. Ini Bapak Nusi yang dimakan duit yang kita pada makan ini asli duit dia nih, banda Bapak Nusi. Jadi anaknya tinggal ngatur-ngatur doang. Makanya mudah-mudahan ngaturnya pada benar, amin ya robbal. Makanya tuh yang ngajiin kalau perlu mah sejuta, 7 orang 7 juta. Lah ngapa orang bandanya lebar Bapak Nusi? Lah kalau pergi aja kan 30 juta, taruh habis 50 juta. Misalnya belum ada duitnya jual, nanti kan diganti. Betul-betul 7 juta. Saya mau cerita dikit nih soal ngaji orang mati. Bapak Bungkrat waktu pergi haji kagak jadi. Dia waktu berangkat pergi haji kagak jadi, kan kata dia ngomong kok sama saya bukan cerita ngarang, demi Allah masih di sini nih. Waktu itu untuk dipilih masih segar. Jadi gue ya pergi haji kagak jadi, kata dia. Duit gue dipakai sama saudara gue. Ya udah kata saya, Bang Bungkrat nggak apa-apa, yang penting udah niat, itu tanggung jawab dia dah. Nanti gue kalau mati hajiin gue dia ada sisa 5 juta, kata dia tuh. Waktu itu saya masih ngajar ngaji. Singkatnya Bapak Bungkrat mati, kan dihajiin tuh sampai 7 malam, dibayar waktu itu 5 juta. Tahun berapa itu? Pokoknya tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an dia. Itu tahun 2000 aja gaji itu 5 juta. Sekarang 7 juta aja diambil 7 orang. Nah udah begitu singkat cerita mentua Nusi mentua tipis meninggal. Sebelum mati beneran dia mati suri tuh Bapak tipis. Itu saksinya Stompul. Jadi pas mati kan orang mati makan semuanya kosong gitu ya. Tapi di hati saya ini mentua tipis kagak mati, nih mati suri pasti. Kata saya, Pul lu ajarin Pul. Bener Pak, pas diajarin sama Stompul pas lempengan hayya ala sholat kekejat mentua tipis. Hidup lagi. Mentua tipis tadi diajak mana? Sama orang. Kita diajak sama orang gede-gede, tinggi, pakainya hitam semua. Diajak mana mentua? Kita diajak ke rumah aki-aki kita. Pak gimana rumahnya Bapak Bungkrat? Itu pas kita nyampe itu rumah selega-leganya, kata dia seluas-luasnya itu rumah warnanya putih semua. Itu kali alam baca kali melihat. Itu rumah warnanya putih semua. Terus singkatnya kita nyampe lah diajak ke rumah aki-aki kita. Nih cerita bukan tipis. Udah begitu kita diajak masuk ke rumahnya. Bagaimana Bapak Bungkrat? Gemuk, sehat, gagah, muda lagi, kata mentua tipis. Terus dia duduk di atas kasur 7 undak. Waduh, kasur 7 undak. Itu kasurnya cakep, kata dia wangi. Terus dikawal sama anak-anak muda. Kata dia ganteng-ganteng kayak lu. Waktu saya masih mudaan. Kata ganteng-ganteng, keren-keren, gagah-gagah. Pokoknya enak kita lihat. Dalam hati itu dihajiin 5 juta, sebegitu enaknya. Bagaimana kalau 7 juta ya Mil? Masya Allah. Ini Pak, udah begitu bagaimana? Apa yang tua lihat? Makanan banyak. Makanannya bagaimana? Ya jeruk sama, cuma rasanya beda. Jeruknya sama tapi rasanya
Inilah yang dikatakan sedekah jeruk, nyampe ke sono pahalanya berupa jadi jeruk, berupa jadi rambutan, berupa jadi minuman. Makanya kalau tahlilan jangan salak busuk buat sedekah, jangan. Ntar dia makan salak busuk juga di sono. Lah bener-bener, jadi sedekah kudu yang bagus bang, yang bagus-bagus, sebab pahalanya juga bagus, bakal nyampe ke sono. Begitu. Udah begitu saya tanya, itu mentua dari dibacain Yasin, pas diajarin baru bangun lagi, emang kemana? Kita kagak dikasih pulang. Kata Bapak Bungkrat, "Pes, udah lu ngikut gua aja, di sini enak." Bapak Bungkrat ngomong begitu. Di alam barzain modal 5 juta dihajiin nyampe ke alam nih, tuh nih. Yakin gak tuh kira-kira? Ini mentua tipis kagak mungkin dia ngomong mengada-ngada, betul gak? Apa tuh dia goro sama kita? Dia ngomong nyata ini. Mati suri beberapa jam, ada sejam kurang lebih. Mati suri mentua tipis nih. Terus bisa bangun kita dengar ajan tuh, yang ajan di Istanbul. Pas lempengan hayya ala sholat, tangan kita yang dipegangin sama kaki kita lepas, baru kita pulang dah. Artinya dia hidup lagi. Artinya dari cerita ini bapak-bapak dan saudara-saudara, bener-bener dah, tidak ada suatu sedekah yang tidak sampai pahalanya kepada orang yang dituju untuk ahli termasuk diajiin. Betul apa betul nih? Jadi sekali lagi, ini Bapak Nusi bandanya banyak, kudu ngikut semua ke kuburan. 7 juta tuh, 7 orang, 7 juta. Insya walaupun nanti anak mantu nalangin, nanti kan bakal diganti. Betul apa betul? Iya nggak? Supaya apa? Bapak Nusi senang, Mentolenot juga senang. Nih not banda kita ke bawah mati, kata Bapak Nusi, berkat anak mantu yang ngurusin kita pada benar. Terus apa doa Mentolenot kalau Bapak Nusi? Mudah-mudahan anak mantu yang ngurusin kita hidupnya pada berkah. Kagak mau didoain kayak gitu? Mau kagak tuh anak mantu? Didoain tuh sama Bapak Nusi sama Mentolenot, anak-anak kita, anak mantu kita pada berkah ya not ya. Iya ya, iya bang. Biar dia pada panjang umur, biar dia pada sehat, biar dia pada rajin ibadah. Enak kita didurusin, alhamdulillah. Pasti begitu omongannya, pasti. Kalau diurusin kagak bener, sesumpah. Kalau diurusin kagak bener, biar lu pada ngerasain ntar kayak gua nih di kuburan. Setiap hari gua sedih, tiap hari gua nangis, tiap hari gua dikemplangin sama malaikat. Padahal banda gua banyak, lu pada sayang diiwit-iwit buat ngurusin gua. Ntar lu kalau mati pada ngerasain. Mau begitu? Mau begitu? Ini nih Pak, bener Pak. Pokoknya jadi begini, banda yang ditinggalin aja kita istilahnya kagak boleh kita sayang-sayang. Termasuk juga orang tua kita mati kagak ninggalin apa-apa. Anak kudu berusaha. Kalau memang anaknya pada itu masih wajib tuh, wajib banget dah. Orang tua mati nih, maaf, nggak ada sisa banda yang bisa dijual, udah habis lah. Itu pun kewajiban anak untuk nyelamatin orang tua dari ganasnya azab kubur. Anak 5 kebetulan umpamanya pada punya kerjaan lah, patungan sarang 2 juta beres kagak itu? Beres kagak tuh? Tuh kudu begitu. Insya itu yang orang tua kagak ninggalin banda, apalagi kayak Bapak Nusi. Waduh, ini mah kalau perlu nih yang talil nih, setiap talil gocap. Amin. 50 meter kali 2 juta berapa duit? Berapa? 100 juta. Kagak habis itu. Kagak habis. Masih ada sisa bagiannya buat anak mantunya, betul. Biar ngikut ibadahnya ke alam kubur. Kalau talil semalaman gocap agak muat kaki rusaknya. Betul kagak? Saya belum ada diceritain yang kayak banget belum ada itu. Ntar RT mana mulai nanti tuh. Masya Allah, satu orang gocap belum ada itu Pak. Kayak apa pahala itu nyampe di kuburan? Pendekannya udah jadi miliarder di kuburan itu. Bisa begini ngomongnya, kata Bapak Nusi, enak amat mati ya begitu. Enak banget di alam kubur. Kalau tahu begini mendingan gue mati dari dorok, kata dia. Saking nikmat di alam kubur. Jadi ini bapak-bapak, saudara-saudara, nyata bener adanya. Ini kesaksian dari Mentua Tipis. Dan kalau bapak-bapak mau nyaksiin tentang orang mati suri, dulu banyak ditayangin tuh di TV juga banyak ditayangin. Kesaksian orang yang mati suri tentang alam kubur, siksa kubur itu bener ada. Kalau kagak ada, mustahil kita disuruh sembahyang, disuruh ngaji, disuruh puasa. Kalau ada yang mati disembayangin, ditahlil, itu jawabannya.
Jadi kalau alam kubur kagak ada, mustahil kita disuruh sembahyang, mustahil disuruh puasa, mustahil orang mati itu disembahyang. Sebab kenapa? Ada alam kubur, jadi makanya orang mati diurus secara rapi-rapinya, ya kan? Dia karena akan mendapatkan satu ketentuan, dua ketetapan, apakah dia sebagai ahli neraka atau sebagai ahli surga. Supaya dia jadi ahli surga, maka disolatin, dimandiin, diurus dengan sebaik-baiknya. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi almarhum Bapak Nusi bin Kapen oleh Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Wa inna hadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi wa ghairihi minal makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw wiswasin fardud nazruhum bintikas wa qulubuhum bi wiswas wa aydihim fi iflas wa awbikuhum min ar-rijli ila ar-ra'si la fi sahli yajda' wa la fi jabal yatlah bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ini malam kedua, alhamdulillah berkah, banyak bocah. Kenapa saya katakan berkah? Sebab bocah dosanya kagak punya. Jadi ntar ketika diamin tuh langsung nganclang tuh, doanya naik ke langit, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ntar kalau doa amin yang kencang ya toh ya. Ya, kencang aminnya. Sebab amin lu itu menggetarkan langit. Amin ya rabbal alamin. Sebab bocah kagak punya dosa. Para saudara-saudara, habis malam kedua ya. Besok malam ketiga hari. Malam ketiga hari biasanya selamatan, makan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di samping kegembiraan buat ahli kubur, terutama buat Bapak Nusi yang kemarin saya omongin, pada saat mandiin itu keluarga, pada saat nyolatin yang mimpin cucu, pada saat masuk ke liang lahat yang ngajarin anak, pada saat proses penguburan dibacain Yasin mencucu. Di samping itu pula pada saat untuk ngurusin tahlilnya juga perlu diadakan kekompakan daripada anak cucu maupun mantu. Itu pun bagian daripada yang menggembirakan daripada ahli kubur, khususnya Bapak Nusi dan Betolena. Nah, saudara-saudara hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah malam kedua. Bagaimana keadaan Bapak Nusi di alam kubur? Tentunya sedang diuji. Jadi diuji terus. Makanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, datang doa, datang pengacara-pengacara. Jadi ini kalau kayak di sidang, ini sidangnya sedang gawat-gawatnya ini. Sedang ditanya macam-macam. Tapi mudah-mudahan Bapak Nusi bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat mungkar, malaikat nak, dan malaikat-malaikat yang lain. Makanya datang nih pengacara Yasin, kemudian tahlil, bacaan kulhu al-falaq an-nas, awal surah al-baqarah, ayat kursi, akhir surah al-baqarah, kemudian tahlil, selawat, tasbih yang kita baca, dan sedekah pada malam hari ini. Itu semua tampil sebagai pengacara-pengacara pembela Bapak Nusi di persidangan alam kubur. Begitulah para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin yang tahlil itu banyak, apalagi ditambah sama bocah kecil, maka doa semakin mustajab diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Oleh karena itu, kita yang datang nih tiap-tiap malam bergelimang pahala, ya kan? Dari mulai Yasin yang kita baca, itu Yasin yang kita baca, satu huruf akan menjelma menjadi daripada 10 malaikat, yang itu ditujukan untuk mendoain kepada ahli kubur yang kita bacain. Makanya tadi ketika saya memimpin Yasin, saya kata gini, linuh dia ila arwahi abaina, sesudah saya doain Bapak Nusi, wa ummahatina. Jadi bapak kita, emak kita, saudara-saudara kita yang udah pada meninggal dapat kiriman Yasin pula daripada kita nih, anak cucu keluarga kita yang kita pada Jadi keuntungannya double nih, kita ngedoain Bapak Nusi, kita juga dapat keuntungan mendoain orang tua kita.
dengan dipimpin oleh saya sendiri. Inilah keberkahan yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu tahlil, kalau tiap malam kita untung apa rugi? Untung terus. Seolah-olah kita ziarah ke kuburan orang tua kita, ke mertua kita, ke saudara-saudara kita setiap malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian daripada zikir-zikir yang kita baca akan menghapus dosa. Menghapus dosa, menggugurkan dosa bagi ahli kubur dan dosa-dosa kita semua. Kemudian daripada kalimat la ilaha illallah yang kita baca, itu akan menghantarkan daripada pahala buat ahli kubur, dan kebaikannya buat kita akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi, jika imanmu ingin kuat, jadidu imanakum biqauli la ilaha. Jadi kita tahlil ini malam. Tadi saya baca tuh 100 tahlil. 100 dikali berapa orang yang datang ini? Ada ke 50? Lebih ya? 100 dikali 50 berapa? Berapa? 500 ya? 1000 ya? 5000 ya? 5000 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman kita jadi kuat dengan menyebut la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi malam pertama, kedua, nanti insya Allah sampai malam ke-7 kita membaca la ilaha illallah. Iman semakin kuat, iman semakin hebat, iman semakin mantap. Dengan bekal iman kita hidup, dengan bekal iman kita mati, dengan bekal iman kita pulang ke alam kubur, dengan bekal iman kita bangkit dari kubur, dengan bekal iman la ilaha illallah kita melewati mizan, kita melewati sirat, dan dengan kalimat dan dengan iman bersama dengan kalimat la ilaha illallah kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan doa oleh ulama, disebut doa selamat, yang bunyinya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Ini kalau membacanya sendiri begitu tuh. Allahumma inni, kalau baca dewek, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayya, jangan alaina, kan dewek, fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal. Kalau kita mimpin, kita yang baca, orang yang amin. Allahumma inna, jangan pakai Allahumma inni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Enggak usah pakai ditambahin fidinina, udah cukup. Diwakilkan dengan domir nahnu di awal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kalau mau pakai fidinina, begini bacanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidinina, boleh. Jadi cukup dibaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Boleh ditambahin wad dunya wal wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Apa maknanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan di dalam kami beragama. Terus selamat kami di dunia, selamat kami di akhir. Selamat apanya? Selamat iman Islamnya. Selamat apanya? Selamat perbuatan kita, selamat amal kita, selamat diri kita, keluarga kita. Itu mana domir nahnu, andai kata kita baca dewek, pakai domirnya inna. Itu walaupun kita baca dewek, bini ke bawah, anak ke bawah, mantu, cucu, turunan ke bawah, gitu. Jadi singkatnya mau baca dewek-dewek, mau baca rame-rame, udah pakai inna aja dah. Sebab kita doain keluarga kita juga, gitu ya. Kemudian
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Minta afiat kita punya badan kita, wa'afiatan fil jasad. Makna wa'afiatan fil jasad, sehat ibadah, punya milik rezeki sedekah, sehat kuat bangun malam, itu namanya wa'afiatan fil jasad. Jadi ada makna sehat, ada makna afiah. Ada orang yang punya kesempatan sehat doang, terus dia nggak sembahyang, itu belum dikatakan afiah. Tapi orang yang dia punya sehat wal afiah, dia mau bulan Ramadan mau puas, punya milik rezeki mau sedekah, nah itu namanya sehat wal afiah. Kemudian wa'afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, minta ditambahin Sekarang mikir, gue udah kagak sekolah kan, gue udah kagak nyantren. Kalau nambah ilmu di mana saja berada kita bis. Nih tiap malam nih ditausiain nambah ilmu gak nih? Nambah ilmu gak nih? Nambah ilmu, nambah pengetahuan. Ganti-ganti, judulnya ganti-ganti. Ya. Jadi ini tahlil plus kita ngaji dadakan. Jadi kita minta kepada Allah selamat untuk diri kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita. Mohon juga kepada Allah minta diafiatkan. Kemudian minta ditambahin wa ziyadatan fil ilmi. Kemudian wa barakatan fil rizqi, minta diberikan berkah rajat. Ini lempangan doa nih, wa barakatan fil rizqi, ini aminnya kencang nih. Kalau lempangan wa barakatan fil rizqi amin, taunya duit doang lu pada. Jadi semuanya aminnya kencang tuh kalau lempangan selamatan bidin. Ya, sebab kalau duit doang banyak kita kagak ibadah, repot juga. Jadi kita minta semuanya tuh biar dikabulin Allah, badan sehat rajin ibadah, ilmu ditambahin biar ibadahnya kagak salah. Nih bapak-bapak saudara-saudara, kita sembahyang kalau cuma tanggang tongeng doang, kalau kagak tahu syarat dan rukunnya, kagak punya ilmunya, sembahyang kita nol, nilainya nol. Makanya nih bapak-bapak semuanya untung bagus, namanya pada ngaji dikit-dikit dari kecil. Diterangin juga nih kelempangan-kelempangan begini nih. Saudara-saudara hadirin para jamaah sekalian, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizki. Rezeki pengen berkah enggak? Rezeki pengen berkah enggak? Rezeki yang berkah banyak istilahnya, semuanya kebagian, sedikit cukup, itu namanya berkah. Banyak kebagian, sedikit cukup. Punya gusuran, bisa pergi haji, bisa beramal ke musola, bisa mengatur-atur anak, sampai bisa bangun kontrakan. Orang-orang udah pada habis, dia masih ada. Terus dia bisa zakat, bisa sedekah, itu namanya barokah. Walaupun pas-pasan, agak kekurangan, dicukupin sama Allah Subhanahu. Jadi rezeki yang berkah itu rezeki yang ikut ke kuburan nih, kayak Bapak Nus ini. Alhamdulillah, rezekinya ke bawah mati ke kuburan. Alhamdulillah. Wa barakatan fi rizki. Kemudian wa taubatan qoblal maut. Nah ini penting nih. Ini lempangan wa taubatan qoblal maut. Aminnya yang kencang, kalau perlu baru nangis. Wa taubatan qoblal maut. Minta mohon kepada Allah supaya kita bisa tobat sebelum mati. Apa maksudnya tobat sebelum mati? Waktu sehat, seger, bugar, kagak ngapa-ngapa, bergajul segala macam, sembahyang ditinggal, puasa ditinggal, segala macam ditinggal lah. Ada yang meninggal juga kagak talil, lewat-lewat aja, orang seger dia masih banyak. Nah udah begitu pas dapat sebulan 2 bulan sadar, tahu-tahu dapat 3 bulan berikutnya mati. Nah itu namanya wa taubatan qoblal. Mau begitu nggak? Mau begitu nggak? Mau dong, mau nggak? Mau, sebab kita kagak tahu kan umur mah. Jadi dikasih tobat sebelumnya. Jangan lagi asik-asik maksiat, letak mati. Itu repot ngurusinnya. Awaknya mah kecil tapi digotongnya berat. Awaknya kecil tapi digotongnya berat. Mana dikeduk kuburannya susah. Hati-hati Pak. Kata tuh yang pada ngeduk kuburan. Tuh si Makul sering ngomong. Ini kalau ngeduk kuburan Ji, tergantung orangnya Ji. Kalau orangnya romannya enak, baik tuh dikeduknya gampang. Ada di situ di kuburan gede banyak pada ngomong di sini dikeduk salah, situ keduk salah, sampai 7 kali baru ketemu. Itu tergantung, ada yang katanya begitu tuh. Makanya tuh tobat sebelum mati ngeringanin
Jadi dimandiinnya juga kagak nyeksa, kagak susah. Kan ada yang dimandiin nyeksa, airnya mati, listrik tiba-tiba mati. Ngeri gak itu? Waduh, repot Mil. Makanya Mil kudu punya steam SDR dalam. Takut ya, pas lagi mandiin mati lampu, mana sumur jauh. mati sesudah tobat atau tobat sebelum mati. Jadi kalau dosa ringan mah digotongnya enteng, pokoknya diurusinnya gampang lah. Begitulah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal, dapat rahmat pada saat mati. Apa itu? Husnul. Pengen gak begitu tuh? Pengen gak? Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Udah beres les, anak mantu, bini, ponakan semua pada ngerubung, pada baca yas. Bukannya nangis gerung-gerung. Kalau nangis gerung-gerung mas, nyampe maaf, bini kelenger, anak kelenger, mertua kelenger, biasa nyampe kelenger, mampus baik semua tuh, kelenger semua. Aduh. Jangan. Jadi tuh semuanya pada ngaji, pada bacain Yasin sambil keluar air mata. Itu yang bagus, sambil seg-segan sambil baca Yas. Bukan gegulingan sampai kelengar-kelengar, nyeksa yang mati, akhirnya nyeksa yang pada hidup juga. Udah ngurusin lakinya yang mati, ngurusin bapaknya yang mati, ngurusin anaknya juga. Lu buang ke empang begitu mah. Kelengar mulu, kelengar. Itu orangnya suka kelengar namanya Igajar. Igajar guru banyak zikir tuh, obatnya zikir sama banyak puasa. Insya Allah iga jarangnya kagak jarang lagi, jadi kerap, setan kagak bisa masuk. Wa rahmatan indal maut. Terus apa? Wa magfiratan, mendapatkan mohon ampunan Allah sesudah kita mati. Wa magfiratan ba'dal maut, memohon kepada Allah, minta diampunkan oleh Allah atas dosa-dosa kita pas sudah mati, ketika masuk ke alam kubur tuh. Nih makanya tahlil dari malam pertama sampai malam ketujuh, terus zikir, dibacain Quran nih dari tiap malam, terus ditalkinin juga. Itu bagian daripada mengharapkan dua magfiratan ba'dal maut, minta diampunkan oleh Allah atas dosa-dosa kita sesudah kita masuk ke alam sesudah kita mati. Kemudian apa lagi? Wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Nah kita minta dah nih, Allahumma hawwin alayya. Kalau dewek-dewek, kalau rame-rame kita jadi yang mimpin, Allahumma hawwin alayna fi sakaratil. Ini doa dibaca pada saat Nabi Muhammad sedang mengalami sakaratul. Beliau gak berhenti-berhenti, hawwin alayya fi sakaratil maut. Permudahkan ya Allah saya untuk sakaratil maut. Ini kita kudu dibaca banyak-banyak tuh. Ntar kalau dibaca selamatan bidin kan, hawin Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Aminnya kencang. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah mudahkanlah kami pada saat sakaratil maut. Jangan merot-merot, jangan kelojotan, jangan sabatan, jangan tertulung-tulung. Les ayo dong gitu. Itu namanya hawin alaina fi sakaratil. Atau yang lebih enaknya husnul, pas keluar hembusan nafas yang terakhir ngucap la ilaha illallah atau la ilaha Muhammad atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allahu Akbar subhanallah masyaallah atau baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mati dah gitu. Itu namanya hawin alaina fi sakaratil maut. Terus kita minta apa lagi? Wan najata minan nar, selamat daripada api neraka. Mantap tuh. Wan najata minan nar, minta diselamatkan daripada api neraka. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab, ketika disidang ditimbang diringankan oleh Allah. Dosa mah ada dikit, kesalahan ada dikit, dihapus dengan kebaikan amal ibadah. Ya kan? Wal afwa indal hisab, mohon diringankan oleh Allah pada saat dihisab kagak lama-lama, dihisab bentaran doang, langsung berjalan menuju siratal, dan di atas sirat berjalan kalbarkil hatib, seperti kilat yang menyambar. Ini doa kudu sering-sering dibaca ya Pak, supaya kita sempurna di dunia, sempurna di alam kubur, sempurna di akhir. Yuk kita baca rame-rame.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Hafalin ya. Ini penting dibaca supaya kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara, dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kita semuanya masih sempat waktu. Mudah-mudahan Bapak-bapak semua yang datang tahlil diberikan pahala yang besar, diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur, serta senantiasa dimudahkan segala urusan kita. Keluarga almarhum Bapak Nusi bin Kapen, anak mantu, cucu dan semua keluarga besarnya diberkahi, dirahmati, disehatkan, diafiatkan, diberikan panjang umur, diberikan kekompakan sesudah ditinggal wafat oleh almarhum Bapak Nusi, senantiasa menjaga tali silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, doa dipimpin oleh Amil Royadi. Dari saya cukup sekian. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.